Udah cukup lama banget gue kenal yang namanya Cherry, terutama gara-gara Cherry MX-nya yang sering banget dijadikan salah satu switch andalan bawaan keyboard pre-build. Sampai akhirnya beberapa tahun lalu gue sempat sedikit mempelajari sejarahnya Cherry dan ternyata Cherry adalah salah satu brand atau pabrikan yang sangat amat berpengaruh di dunia mechanical keyboard. Sayangnya dulu itu seingat gue dan setahu gue Cherry itu nggak masuk resmi ke Indonesia karena dulu gue nggak pernah denger distributornya siapa atau bahkan gue juga nggak pernah denger ada yang namanya Cherry Indonesia kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu di zaman kayaknya 2015-an deh. Correct me if I'm wrong ya, barangkali memang guanya kurang tahu aja atau kurang explore. Tapi seingat gue dan setahu gue sih waktu itu nggak ada. Cuman kabar baiknya sekarang Cherry udah punya ayah dan ibu ya, udah ada yang pegang nih. Distributor resminya sekarang dipegang sama Inovasi Teknologi Cemerlang, yaitu distributor yang sama dengan si Orico, Ausdom, Andasit, Red Dragon, One X, apalagi ya. Lumayan banyak sih pokoknya. Dan kabar baiknya mereka ada kirimin salah satu keyboardnya mereka untuk bisa gua cobain. So, ini adalah Cherry G80 3000S TKL NBL, namanya panjang banget. Sebuah mechanical keyboard yang gua sebut nggak pakai gimmick-gimmickan sama sekali. Sesuai dengan namanya, G80 TKL ini menggunakan layout TKL, tapi bukan sembarang TKL. To be honest, gue nggak tahu persis nama spesifik layout TKL-nya ini apa. Karena dia punya semacam F13 pada F-row-nya, tapi bukan seperti F13 pada umumnya. Tambahan satu tombol di F-row-nya ini malah disimpan di antara ESC dan F1 dengan keycaps berlogo Cherry. Kalau di layout F13 normal kan tambahan satu tombolnya itu ada di sebelah kanan F12, makanya disebut sebagai F13. Tapi selain di F-row, semuanya standar kayak layout TKL ANSI pada umumnya. Dia pakai bottom row ukuran 1,25U dengan 6,25U spacebar. Nah, untuk keycaps bawaannya di sini agak membingungkan soalnya pas gua buka datasheetnya tertulis bahwa keycapsnya ini adalah laser. Mungkin maksudnya laser edge. Tapi kalau diamatin secara langsung ini kelihatan banget seperti double shot dengan material PBT. Yang jelas dari segi kerapian lejannya udah termasuk oke meski belum sempurna. Terus untuk teksturnya dia kelihatan grainy tapi sebenarnya nggak begitu kasar loh. Gripnya termasuk pas, nggak terlalu licin tapi nggak terlalu kasar juga. Yang unik di sini adalah pada bagian F dan J-nya di mana dia punya double mark yaitu scope dan homing atau bump. Biasanya kan salah satu doang ya. Ini kayaknya gue baru pertama kali nemuin sih keycaps bawaan board pre-build yang F dan J-nya itu double mark. Terus untuk body atau case-nya simple aja, sangat kelihatan minimalis dengan branding di Boss Cherry di atas arrow dan gak ada pernak-pernik aneh-aneh. Pada bagian bawah dia ada 4 buah rubber feet dan ada extra flip feet yang udah ada karetnya juga. Di bagian tengah standar lah ada informasi seputar produknya. Untuk kabel dia center mount, tidak detached dan tidak braided dengan header USB Type A pastinya. Overall dari segi desain ini keyboard bener-bener gitu aja layaknya sebuah keyboard, nggak ada gimmick-gimmickan sama sekali. Dan dari segi build quality agak bingung jelasinnya. Case-nya nih sangat berasa plastiki, kesan tipisnya tuh ada banget. Tapi rasa plastiknya itu bukan plastik yang murahan gitu, masih ada bagus-bagusnya dikit lah. Pokoknya kalau urusan build quality di TKL sebenarnya masih lebih berasa solid macam Dario R87 atau HyperX Alloy Origin Core atau Almighty Leopold FC750R. Oke, mungkin dari tadi ini keyboard kelihatan biasa aja dari segala sisi yang udah gua bahas barusan. Terus apa sih yang diunggulin dari ini keyboard? Seperti yang gue bilang di awal bahwa ini keyboard adalah keyboard yang tanpa gimmick-gimmickan sama sekali. Jadi yang diunggulin dari ini keyboard adalah seperti yang seharusnya kita dapatkan dari sebuah mechanical keyboard, yaitu typing feel dan suara yang enak. Untuk typing feel pertama dia kebantu dengan penggunaan keycapsnya yang cukup bagus, apalagi menggunakan Cherry Profile tentunya. Masa Cherry board pakai XDA, pakai Cherry Profile dong. Dan mungkin beberapa dari kalian juga tahu bahwa Cherry Profile adalah profile keycaps favorit gua nomor 1. Terus gue juga suka sama switch bawahnya di mana dia pakai Cherry MX Black. Ya, MX Black itu masuk ke dalam top 10 switch favorit gua. Nanti gue bakalan bahas lebih lanjut mengenai si MX Black ini. By the way, G80 TKL ini punya opsi switch yang cukup banyak, ada blue, red, brown, black, dan juga red silent. Oh ya, PCB-nya dia juga south facing, jadi nggak ada yang namanya interference dengan keycaps bawaannya. Dan balik lagi masalah typing feel, keyboard ini enak berkat strukturnya dimana dia pakai konfigurasi plateless dan mounting style semacam sandwich mount, tapi ada beberapa stand off yang dibuat bukan untuk baut.
melainkan untuk menyimpan rubber o-ring sebagai bantalan dari PCB-nya. Konfigurasi ini bikin bottoming out berasa jelas tidak sekaku Tremon, apalagi dengan plat-plat keras macam stainless steel, aluminium, atau bahkan brass. Dia berasa soft yang mungkin kebantu juga berkat case-nya yang flex selain dari faktor memang tidak ada baut, platless, dan adanya rubber o-ring tadi. Oke, mungkin beberapa dari kalian baru pertama kali dengar ada istilah platless. Jadi platless ini adalah sebutan untuk salah satu konfigurasi di mechanical keyboard di mana dia tidak menggunakan plate sama sekali. Kalau di keyboard normal itu kan isinya keycaps, switch atau step, terus ada plate, di bawahnya lagi ada PCB, di bawahnya lagi ada bottom case atau lower case. Sedangkan konfigurasi plateless kayak di Cherry G80 TKL ini dia nggak pakai plate sama sekali. Jadi urutannya itu keycaps, switch atau step, terus ada PCB langsung nih, nggak ada plate. Ada PCB, terus di bawahnya PCB lagi ya ada si bottom case atau lower case. Nah, si struktur yang unik ini bikin si Cherry G80 ini punya tapping feel yang menurut gue enak banget sih. Ini udah jelas bisa gue klaim masuk ke top 5 board pre-built dalam keadaan stok yang tapping feel-nya terbaik yang pernah gue coba. Dan bukan cuman tentang tapping feel-nya doang, suaranya juga ini jadi salah satu favorit gue sih. Kita denger dulu typing testnya deh. Nah, dari segi suara MX Black-nya ini emang sesuatu banget ya. Suaranya tuh khas. Sebenarnya MX Black emang terkenal scratchy, sama terkenalnya kayak NK Cream misalkan. Tapi buat gua nggak begitu masalah sih. Harusnya ini kalau dipakai lama bakalan makin smooth karena permukaan dalamnya bakalan kepolis secara alami. Dan meskipun ini board nggak ada foam-foaman, menurut gua suaranya cenderung masih aman, nggak ada hollow yang gimana-gimana. Malah cenderung asik gara-gara platelessnya yang bikin pas bottoming out itu jadi beda banget. Oh ya, ada hal menarik juga di sini bahwa step bawahnya ini tentu saja dia PCB mount karena plateless tidak punya plate. Nah, si stepnya ini pre-loop, kualitas loopnya ya lumayan lah. Uniknya dia pakai step clip-in yang beda bentuk dengan Cherry clip-in yang ada di pasaran. Bagian klipnya ini berbentuk strip doang, jadi ini agak PR sih karena nggak bisa ganti ke step yang mayoritas ada di pasaran kalau memang pengen ganti stepnya. Sebagai catatan juga posisi switch yang ada di spacebarnya ini dia off center. Jadi kalau mau ganti keycaps pastikan support spacebar 6,25U yang off center juga. Terus untuk fitur, keyboard ini bisa dibilang sebenarnya minim banget fitur. Nggak ada RGB, cuman ada LED indikator di caps lock dan scroll lock. Nggak detachable cable, nggak hot swap juga tentunya. Kalau plateless kayak gini udah pasti solder sih, nggak akan hot swap. Dan tentu saja dia juga nggak punya wireless-wirelessan sama sekali. Tapi untuk fitur-fitur standar kayak anti-ghosting, NK rollover, shortcut macam-macam yang kayak gitu-gitu udah ada semua. Bahkan dia juga udah ada softwarenya, dimana sebenarnya softwarenya ini cuma bisa mapping fungsi dari masing-masing tombolnya. Dia support makro juga, dan satu lagi ada pengaturan polling rate. Overall untuk harga 800 ribuan, typing feel dan suaranya berasa lebih mahal dari harga yang ditawarkannya. Tapi sebaliknya, kalau cari fitur macam-macam, ya 800 ribuan memang kerasa cukup mahal. Ini keyboard menurut gue sangat amat bagus tapi cukup segmented juga. Maksudnya ini keyboard bisa gue bilang zero modding potensial untuk para newbie. Terutama ya karena belum hot swap dan stepnya agak PR untuk diganti. Tapi buat para pro, keyboard ini punya potensi banget untuk dimacem-macemin. Meskipun begitu sebenarnya menurut gue ini keyboard nggak perlu diapa-apain lagi juga udah enak sih. Dia udah bisa kasih typing feel dan suara yang asik banget. Bahkan menurut gue keycapsnya juga udah termasuk bagus di harganya. Jadi nggak perlu ganti keycaps juga nggak masalah sama sekali. Intinya ini keyboard tuh beda banget deh. Gue yakin Cherry udah paham betul sih cara bikin keyboard yang bagus. Dan dengan harga yang terjangkau mereka mungkin memutuskan ya udahlah nggak apa-apa, nggak ada gimmick, nggak ada fitur. Yang penting konsisten sama typing feel dan suara yang asik. Mungkin itu yang mereka pikirkan ketika bikin si G80
P80 TKL ini. Ya, jadi segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.